melakukan aktivitasnya dengan baik tanpa harus ditanya. Ya, kamu harus begini, SOP-nya begini, ya dikerjakan setiap hari. Pasti kita tidak suka ketika ada orang mau kerja selalu tanya, saya harus bagaimana, ngapain, dan lain sebagainya. Itu pasti kita tidak suka. Sama kalau kita diciptakan oleh Allah, kemudian taat, waktunya sholat, ya sholat, puasa, puasa, zakat, zakat, haji, haji. Kemudian jangan kemudian, ya Allah untuk apa saya sholat? Oh, itu namanya kan transaksional. Ya sudah kita taat saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus gimana? Dapat pahala atau enggak? Itu pahala urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita taat. Ya taat tanpa harus banyak bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala apakah ibadahnya diterima atau tidak. Ini yaitu dengan menyampaikan kewajiban ini melalui lisan nabinya bukan hanya sekedar melalui akal. Makalah makalah yang ini yang sederhana menerangkan ya bahwasanya Allah mengutus Rasul, ya, para Nabi untuk menjelaskan melalui lisan mereka. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu kalamnya Al-Quran, dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita itu punya panutan kita adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita tidak bisa langsung memahami Al-Quran dan tidak bisa langsung berjumpa dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka panutan kita adalah guru kita. Guru kita panutannya adalah gurunya sampai pada Rasulullah. Itu disebut dengan ilmu itu harus ada ada mata rantainya ya, karena memang kita nggak bisa langsung memahami Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW pasti melalui mata rantai tadi itu. Dijamin kita tidak bisa. Dijamin tidak bisa. Gitu. Kalau misalkan mari kita kembali pada Al-Quran dan Sunnah Nabi, ya yang menjelaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi siapa? Rasulullah dijelaskan kepada para sahabat, sahabat dijelaskan para tabiin, ya sahabat itu ribuan, ya dari ribuan sahabat itu punya murid, tambah lagi ratusan ribu, dari ratusan ribu itu ada para ulama itu kemudian mulai jutaan sampai menyebar juga pasti berbeda ya. Perbedaan itu tapi bukan masalah perbedaan yang mendasar, tapi adalah masalah-masalah yang sifatnya itu furu'iyah, tapi pasti punya landasan dan sumbernya yaitu Al-Qur'an dan hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini disebutkan la bimujarradil akli. Tetapi walakinnahu ba'atsar rusul. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengutus utusan rasul-rasul yang perlihatkan kebenaran mereka dengan mukjizat-mukjizat yang terang, lalu mereka menyampaikan perintah, larangan, janji, ancaman kepada manusia dan seluruh makhluk wajib membenarkan segala yang disampaikan. Nah, ini kita membenarkan apa yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita membenarkan? Ya itu tadi. Rasulullah punya murid sahabat, sahabat punya murid para tabiin, tabiin punya murid para ulama, ulama kemudian hingga sampai sekarang. Itu kan mata rantainya sudah jelas. Ya. Alhamdulillah di Indonesia itu banyak para ulama hingga sekarang itu yang menjaga eksistensi ilmu itu para ulama. Ya, ada yang ahlul Quran, ada yang ahlul hadis, ada yang kemudian ahli fikih, ada yang ahli tafsir, ada penghafal Quran, ya ada yang ahli fikih, ya fikihnya dibagi lagi, ada fikih wanita, ada fikih haji, ada fikih sholat, ada fikih zakah, ya itu semuanya bersanad hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita melaksanakan ini dilarang, itu juga berarti kita telah melaksanakan perintah Nabi, ya menjauhi larangan. Kalau kemudian kita melaksanakan sholat sesuai dengan tuntunan Rasulullah, itu kita mendengarkan dari guru kita, itu juga berarti kita telah melaksanakan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita semua tidak akan lepas dari ilmu yang bersumber dari ulama kita atau guru-guru kita. Kita lanjutkan. Oh ini makan, makna ya. Oh ini karena lapar mungkin pagi, belum sarapan. Ya. Makna kalimat syahadat ya, syahadat kedua. Makna al-kalimah
الثانية وهي الشهادة للرسول بالرسالة وأنه بعث برسالته إلى كافة العرب والعجم صلى الله عليه وسلم النبي الأمي القرشي محمدا. Ya, di sini di sini disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini diperbaiki dulu nanti biar tak keliru makna kalimat tsaniyah, makna kalimat yang kedua yaitu syahadat yang kedua, wahia asyhadatu, yaitu kesaksian, ya. Syahadat merupakan wujud atas persaksian seorang hamba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Allah Subhanahu mengutus Nabi yang sifatnya ummi. Nah, jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kita mengenalnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu al-ummi. Ummi itu apa ya? Ummi itu para ulama mengartikan tidak bisa membaca. Ya, tidak bisa membaca. Lalu terus bagaimana? Biar orisinil bahwa segala yang datang kepada Nabi itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau Nabi itu nanti bisa menulis, wah itu bahaya itu. Pasti orang akan mengatakan itu tulisan Muhammad, itu karya Muhammad, itu apa? Itu kolak pena Nabi Muhammad, itu kertas yang ditulis. Wah, itu pasti akan seperti itu. Maka disebut dengan Nabi itu al-ummi, maka segala sesuatu yang diucapkan dari Nabi Muhammad SAW itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebut dengan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah, itu. Makanya Al-Quran pada awal turunnya itu tidak ditulis, ya, tapi ada pada dada para sahabat dan tentu saja pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pada waktu itu ada beberapa sahabat yang bisa menulis, itu ditaruh di pelepah kurma, di bebatuan, ya. Tidak langsung ditulis dalam satu mushaf, enggak ada. Karena Nabi itu ummi, segala sesuatu itu pasti langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan contoh, ya, ada orang tanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Nggak mungkin lah Nabi itu mau menganalisis. Ya ini ya, umur dunia sudah sekian juta tahun. Berarti lempengan-lempengan ini sudah begini, ya. Kemudian jarak antara matahari dan bumi sekian. Itu kalau terjadi pergeseran, itu lama-kelamaan akan bersentuhan terjadi kiamat. Nggak seperti itu, karena Nabi itu wahyu. Nah, namanya wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada orang tanya tentang kiamat misalkan, ya pasti Nabi itu menjawab ya kiamat itu sudah dekat pada waktu itu. Ya, kiamat pada waktu itu sudah disampaikan la'alla sa'at takunu qariba. Kiamat itu dekat, zaman Nabi itu sudah dikatakan dekat. Nah, cuma dekat, kita nggak bisa menganalisis dengan waktu yang kita miliki. Wong kita makhluk hadis ya, sesuatu yang baru, menganalisis Allah Subhanahu wa Ta'ala kan nggak bisa. Jadi orang yang menganalisis kiamat itu kan kurang kerjaan. Nah, bagaimana sejak zaman Nabi itu dikatakan dekat, cuma dekat yang disampaikan Al-Quran dengan dekat pikiran manusia itu kan berbeda. Nah, disitulah kenapa manusia itu tidak boleh menganalisis misalkan kapan datangnya hari kiamat. Malah ada yang mengatakan kiamat itu datang tahun 2012 sudah lewat, sudah selesai. Malah yang terbaru itu menganalisis itu Ka'bah, sekitar Ka'bah, Jabal Nur, Jabal Sur itu sudah hijau. Itu kan perkiraan manusia. Manusia itu kan nggak akan bisa menganalisis, ya, karena ya namanya manusia. Nah, yang seperti ini, kalau ada pertanyaan-pertanyaan gini, yang pasti bisa menjawab ya
ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu baru Rasulullah sampaikan ketika sudah mendapatkan wahyu. Maka disebut Rasulullah itu al-ummi, yaitu apa al-ummi, tidak bisa membaca dan menulis. Nah, itu sebagian pendapat seperti itu. Nah, kemudian wa anna ba'atha ila kafatil Arab. Ya. Rasulullah SAW diutus untuk kafatil Arab wal Ajam. Ya, wal Arab wal Ajam. Tadi sholawat yang saya baca itu al, apa namanya diutus oleh wal Arabi wal Ajami. Nabiul Haramain mahbub inda rabbil masyriqain wal maghribain fa ya ayyustaquna li nuri jamali sallu alaihi wa sallimu taslima. Itu sholawat itu indah sekali. Itu sholawat yang sering saya baca pokoknya setiap hari. Nabiul Haramain mahbubun inda rabbil masyriqain wal maghribain fa ya ayyustaquna li nuri jamalihi sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi Nabi Muhammad itu diutus untuk semua orang Arab dan orang asing selain Arab ya. Kita termasuk orang selain Arab ya. Orang entah itu orang Jawa, Madura, entah itu orang Eropa, Afrika, orang Mesir, orang India, orang Cina. Oh itu berhak. Nah, jadi Nabi itu bukan nabinya orang Arab, nabinya umat Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Namanya birisa ila kafatil arabi wal ajam. Jadi tidak heran misalkan ada orang Indonesia itu ahli Al-Qur'an, nggak heran. Ada orang Indonesia hafal Quran, bahkan paling banyak penghafal Quran di dunia itu adalah orang Indonesia. Tidak heran ada orang ahli fikih, ahli tafsir, ternyata nggak bisa bahasa Arab. Ya tidak aneh kalau orang Arab itu tidak bisa baca Al-Quran dengan baik. Tidak aneh, karena memang Nabi itu diutus untuk ilaka fatil arabi wal ajami. Jadi kita berhak bangga dengan Nabi, wong nabinya bukan nabinya orang Arab. Juga banyak orang Arab tidak kenal dengan nabinya. Nah, itu semua adalah bukti bahwa Nabi kita adalah Nabi ya, yang diutus untuk bangsa Arab dan bangsa selain Arab. An-Nabi al-Ummi al-Qurashi, dari bangsa Quraisy. Ya, orang Quraisy itu adalah orang dari suku terbaik di Mekah Al-Mukarramah dan suku paling dominan di Mekah pada waktu itu ya. Nabi dari suku Quraisy. Nabi dari suku Quraisy. Bangsa Arab yang terbaik dari suku terbaik, walaupun kemudian ya dari suku terbaik. Nah, sebelum Nabi lahir itu orang-orang Bani Israel itu kan menyangka nggak mungkin orang Arab itu kan sifatnya ummi ya, orang Arab itu nggak bisa baca tulis, masa ada Nabi dari orang Arab. Nabi dari orang Arab, maka orang Bani Israel kan nggak percaya, nggak percaya. Maka mereka itu hanya berpikir nanti suatu saat Nabi itu hanya dari kalangan Bani Israel. Nah, ternyata Allah turunkan Nabi Muhammad dari bangsa Arab. Akhirnya orang Bani Israel itu tidak mau mengakui Nabi Muhammad sebagai nabinya hingga kapan, hingga sekarang. Tapi ada juga orang-orang Yahudi yang kemudian masuk Islam. Tapi termasuk orang Yahudi yang masuk Islam itu orang yang cerdas, pinter. Karena dia itu menganalisis nanti suatu saat akan ada nabinya namanya Ahmad, dianalisis sehingga akhir dari kehidupan mereka ternyata datang sifat-sifat Nabi Muhammad itu muncul sebagaimana keterangan dalam kitab mereka. Akhirnya yakin, oh ini berarti Nabi beneran. Oh itu orang Yahudi itu ada masuk Islamnya itu terakhir-akhir karena apa? Menganalisis Nabi Muhammad sesuai dengan kitab-kitab terdahulu. Tapi pada umumnya tidak mau memeluk Islam, bahkan mereka itu menganggap bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang ummi, yang tidak tahu. Padahal tujuan Allah mengirimkan Nabi al-Ummi itu adalah supaya Al-Quran, supaya apa yang disampaikan itu orisinil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus yakin bahwa Nabi Muhammad adalah dari bangsa Arab, yaitu Quraisy. Ya. Muhammad, ini Pak, Muhammadan, diutus ini apa namanya? Ini ada yang apa namanya nggak nyambung ini.
Nah, makna kalimat tanwiyah asyhadu bi rasul annahu an-nabil ummi al-qurasyi Muhammadan birisa ila kafatil awal ajam wal jinni setelah wal ajam wal jinni. Ini nanti saya kirim ya, jangan dian dulu. Diutus untuk manusia, bangsa manusia dari bangsa Arab dan bangsa non Arab wal jinni wal insi, bangsa jin dan manusia. Jadi nabi itu bukan nabinya orang apa namanya, bukan hanya nabinya manusia, jin itu juga sama. Jin itu mengklaim Muhammad adalah nabiku. Kalau kita punya lagu Muhammad Nabi, nah itu orang jin ya juga nyanyinya mungkin gitu. Enggak, itu juga nabi saya, karena Al-Qur'annya satu kan. Ya, Al-Qur'annya satu. Jadi nabi kita sama dengan nabinya bangsa jin ya. Itu kan wa ma khalaqtu al-jin wal insa illa liya'budun. Itu dalam Al-Qur'an seperti itu. Jadi bangsa jin itu juga pinter-pinter. Cuma kita nggak bisa masuk bangsa dunianya jin ya. Nanti kalau terlalu masuk bangsa jin nanti kena jin ya. Karena kalau kena jin kita repotnya. Tapi yang jelas antara manusia dan jin itu punya kesamaan, yaitu sama-sama sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yang sebagian mereka adalah beragama Islam. Nabinya adalah Nabi Muhammad. Ya kalau mereka haji, bangsa jin itu kalau haji juga ke Mekah. Kalau ziarah ke Madinah ya sama, cuma nggak kelihatan saja. Mereka juga tawafnya sama, baca Al-Qur'annya juga sama. Nah, itu ada kisah menarik ya. Kisah menarik itu saya dapat dari kiai saya itu. Jin itu sampai sekarang itu kalau belajar ilmu agama itu kan kepada manusia. Sama. Hafalan Al-Quran kepada manusia. Itu ada cerita menarik. Ki Hasyim Asy'ari ya, Ki Hasyim Asy'ari itu di pondoknya ya di Tepu Ireng itu kan ngaji hadis ya. Hadis kitab Bukhari dan Muslim itu biasa. Suatu saat Ki Hasyim Asy'ari bilang begini. Itu cerita dari kiai-kiai. Santri-santri kalian jangan sampai berjalan atau tinggal di bawah beduk ya, di situ ada beduk. Karena di situ perkumpulan bangsa jin sedang menyimak kajian kitab hadis ya. Jadi ngaji kitab hadis juga kepada manusia bangsa jin. Mungkin secara keilmuan agama lebih rendah daripada manusia. Akhirnya ada seorang santri itu melewati beduk itu. Lewat ya jalan kaki. Kemudian langsung jatuh. Begitu jatuh kemudian dia mengatakan gini, jinnya bilang, ya, salah sendiri lewat situ. Kitab saya kok diinjek-injek. Nah, kita tidak tahu. Makanya bangsa jin itu ya, itu sama dengan manusia, yaitu punya kewajiban belajar sama. Nah, belajar agama, belajar Quran, belajar hadis. Mungkin kalau teknologi jin lebih canggih ya. Itu kan sampai ada surat jin ya. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Oh, jin itu pada waktu itu mendengar ayat itu banyak yang masuk Islam. Ya, pokoknya kita nggak usah pingin ketemu jin ya. Nanti malah ketakutan ya. Oh, jin itu mungkin ada yang mungkin ikut ngaji juga lewat Zoom, cuma nggak kelihatan kan. Nah, kalau kita kan insya Allah makhluk yang sempurna, makhluk yang paling sempurna baik software maupun hardware-nya. Wal jin wal ins manusia. Nah, kemudian di sini fanusikha bi syariati asy-syar'i illa ma qarra minha. Allah Subhanahu berkehendak untuk menggantikan semua syariat yang pernah ada, syariat pilihannya pada apa yang telah ditetapkannya. Dulu ada syariat Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Dawud, kemudian Nabi itu digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu terserah Allah Subhanahu wa taala, dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu nggak boleh diganti. Ketetapan Allah itu berlangsung hingga akhir zaman, bahwa agama yang sempurna adalah agama Islam ya. Agama yang kita anut yaitu Nabi kita adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibawahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai mujizat adalah Al-Quranul Karim.
Terus kita lanjutkan. Nah, kita harus mengenal Nabi Muhammad SAW. Karena salah satu syahadat yang kita baca pertama itu syahadatul tauhid, yang kedua adalah syahadatul rasul. Syahadatul tauhid punya asyhadu alla ilaha illallah, yaitu kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka harus kita tahu siapa Muhammad. Pertama, Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, ya, Rasulullah. Kita harus yakin bahwa Muhammad adalah hamba Allah. Hamba Allah itu seperti apa? Ya sama seperti kita, hanya saja berbeda Rasulullah itu dengan kita. Nah, bedanya ya sedikit, ya sedikit. Kalau Rasulullah sedikit makan, kalau kita sedikit-sedikit makan, ya kira-kira begitulah. Kalau Rasulullah itu sedikit tidur, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Ya, tapi sama manusia, sama-sama manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau Rasulullah itu nggak pernah marah, kalau kita sedikit-sedikit marah. Nah, kalau Rasulullah nggak pernah tersinggung, kalau kita selalu tersinggung. Jadi Nabi itu selalu menampilkan sesuatu yang indah dan menyenangkan. Bahkan Nabi itu tidak pernah berkata kasar dan jorok. Sampai ada satu hadis itu, hadis yang menceritakan bahwa Allah itu melaknat orang-orang yang berkata kasar dan jorok. Nabi itu ucapannya itu indah sekali. Saya yakin begitu kita melihat Nabi itu udah nggak bisa berkata apa-apa kecuali akan tunduk dan menjadi damai hati kita. Itu banyak para sahabat yang tidak pernah melihat wajah Nabi. Ketika ditanya, kaifa kana wajhu, gimana wajah Rasul? Nangis kan? Demi Allah, aku tidak pernah melihat wajah Nabi. Loh kan tiap hari ketemu, saya tidak berani menatap wajah sejuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga seperti itu. Ada juga yang bahasa Jawanya itu blebes ya. Tiap hari bersama Rasulullah kemanapun diikuti. Bahkan kadang Rasulullah SAW itu digoda, ya, makan bareng dengan Rasulullah. Setelah itu ini kalau makan bareng ini ya Rasulullah yang harus bayar, kan Rasulullah itu yang paling, itu ada yang seperti itu. Jadi perilaku para sahabat itu. Nah, kenapa Rasulullah itu kadang juga menampilkan sifat basyariah supaya diketahui bahwa Nabi itu juga dari kalangan manusia biasa. Rasulullah kadang menikah, kadang Rasulullah itu tidak puasa. Kadang Rasulullah itu juga dimarahi sama istrinya, biasa. Ini menunjukkan bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad adalah manusia biasa. Biar kita tidak kecelakaan. Bagaimana kecelakaan? Karena sebelumnya Nabi Isa itu terlalu baik, terlalu mulia, terlalu hebat, terlalu wow. Itu akhirnya pengikutnya mengatakan sebagai Tuhan. Nah, kita tidak. Nabi Muhammad itu kadang sholat. Pernah Nabi Muhammad itu sholat duhur 2 rakaat. Wah, itu yang sholat di belakangnya itu bahagia itu. Apalagi yang malas-malas sholat. Wah, ini enak ini. Rasulullah sholat duhur 2 rakaat ini. Nah, kemudian nggak ada yang berani bertanya sama sekali. Tidak ada. Tidak ada yang bertanya sama sekali. Kemudian ada sahabat dari desa. Jadi ya kadang-kadang yang berani itu orang desa. Nah, karena tidak ada beban kan kalau tiap hari ketemu. Rasulullah, loh sholatnya kok 2 rakaat, apa memang ada pergantian, ada ada model baru sholat. Nah, apa Rasulullah lupa? Saya nggak lupa. Ya, saya juga tidak menyengaja. Nah, Rasulullah akhirnya mengkonfirmasi kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar, memang betul saya tadi sholatnya 2 rakaat. Iya ya Rasulullah. Ya sudah, ayo kita tambah lagi sholatnya. Akhirnya ditambah lagi. Artinya apa? Nabi pernah lupa. Itu menunjukkan Nabi itu bashar manusia. Dan kalau kesalahan, bukan kesalahan, kealpaan Nabi itu ya bukan disengaja atau apa, itu berkah bagi kita, sehingga Nabi pernah salah sekali kalau kita sering kali salah. Nah, itu Rasulullah pernah kesiangan sholat, nah, kan kita paling sering kesiangan, akhirnya kita menjadi bangsawan, yaitu bangsa tangyawan. Nah, itu kita harus mengenali Nabi itu abduhu wa rasuluh, hamba Allah Subhanahu wa taala, bukan Tuhan dan bukan apa.
bukan dewa tapi manusia seperti kita, tapi kekasih Allah Subhanahu wa taala, manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya diutus untuk semua bangsa jin dan manusia. Jadi kita jangan mengatakan nabi kita itu hebat. Kemudian apa jin itu? Sama, jin juga nabinya sama. Kita dengan jin itu bersaudara. Artinya apa? Sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, nabinya sama, Qur'annya sama, Ka'bahnya sama. Kalau wukuf nanti di Arafah juga sama. Ya, mungkin ya berebut makanan, antri ke WC sama. Sama, cuma dunianya dunia lain, ya, dunia lain. Kemudian kita lanjutkan dari bangsa Arab Quraisy, bangsa Arab, kemudian menyampaikan risalahnya, tugasnya itu menyampaikan, ya, menyampaikan. Nabi itu mengajak, berhasil dan tidak berhasil itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma alaina illal balagh. Ya, urusan sukses gak sukses itu ya bukan urusan Nabi, tapi urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya kewajibannya menyampaikan, ya, menyampaikan. Tapi yang namanya orang menyampaikan keinginannya itu kan berhasil. Makanya Nabi itu pernah mengajak pamannya tapi tidak berhasil. Menunjukkan Nabi itu manusia. Ya ada suksesnya, ada apa namanya, ada gagalnya. Nabi perang juga giginya juga pernah patah. Padahal Nabi itu kurang sakti apa kalau misalkan. Tapi Nabi perang. Itu giginya itu apa namanya patah. Nanti di Turki itu ada di Topkapi itu ada satu giginya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu diabadikan di situ. Artinya apa? Hingga sekarang kita mengetahui bahwa Nabi adalah bashar, manusia biasa yang kadang itu juga perang menang, kadang juga kalah, kadang juga sedih dan lain sebagainya. Itulah Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita tidak akan mampu sekuat tenaga kita curahkan menyamai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita ini dianjurkan untuk berguru kepada orang yang benar, karena guru kita punya guru, gurunya punya guru sampai pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa jadi kita masuk surga karena ditarik oleh guru kita, gurunya ditarik oleh gurunya sampai Rasulullah. Jadi mata rantai lah, mata rantai itulah yang kemudian kita tidak akan bisa lepas, ya, menjadi kekasih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengandalkan diri kita nggak mungkin. Ya nggak mungkin, apalagi kita ini makhluk yang sangat lemah dan terbatas. Pokoknya kita bahasa santrinya itu pokoknya derek guru sudah selesai. Gurunya derek gurunya, gurunya derek gurunya, sampai pada yang terakhir derek sahabat apa? Sahabat yang dijamin surga derek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aman sudah. Terus kita lanjutkan. Dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini sangat penting. Pertama yang pertama itu syahadat tauhid, asyhadu an la ilallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kita harus yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dengan sifat-sifat yang dimiliki, wujud, kitab, baqa, mukhalafatul hawadisi, ya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin, ya, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak sah misalkan saya hanya percaya kepada Allah. Loh, Rasulullah itu kan manusia biasa, sama dengan kita. Wah, bisa keluar dari Islam kita. Kita tetap bersaksi bahwa tidak ada nabi, ya, terakhir kecuali Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah SAW khatamul anbiya wal mursalin, nabi terakhir. Jangan sampai kemudian nabi setelah Nabi Muhammad, cuma kita nggak kenal aja. Oh, itu namanya ngarang itu. Dulu ada di Indonesia namanya musotik, ya, nabi palsu, ya. Jadi ada memang nabi-nabi palsu. Di India tambah banyak. Di India banyak. Di Indonesia kan nggak ada ngaku-ngaku, ya. Dulu ada namanya Musotik, ada namanya Ahmadiyah. Ahmadiyah itu Ghulam Mirza Ahmad. Ada lagi, pokoknya aliran-aliran itu ada itu banyak. Ada yang mengatakan ada ibunya Nabi Musa, Lia Eden, tapi sudah mati, ya.
ada Musotek, ada Ahmad, ada dan sebagainya. Kita harus yakin diletakkan dalam hati Nabi kita adalah Nabi Muhammad SAW dengan sifat-sifat yang kita sebutkan. Nabi itu al-ummi, Nabi itu utusan Allah, Nabi itu hamba Allah, Nabi itu diutus untuk bangsa jin dan manusia, Nabi itu diutus untuk menyampaikan risalahnya. Nabi Muhammad itu Nabi akhir zaman dan tidak ada Nabi setelahnya. Kita ikat dan kita ikuti, insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Terima kasih kami sampaikan kepada Kang Hasan. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Ya, Bapak Ibu, kita sudah membahas tentang 2 kalimat syahadat, ya. Dan banyak sekali materi yang kita dapatkan, ya Bapak Ibu, dari hampir kurang lebih 1 jam, ya 45 menit tadi menjelaskan tentang 2 kalimat syahadat. Silakan Bapak Ibu, ucapkan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga jadi amal jariah untuk Ustaz. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mengkonfirmasi, ingin menegaskan, menambahkan atau bertanya, kami persilahkan untuk mengetiknya di kolom chat, ya. Oke, ini sudah muncul beberapa pertanyaan, saya bacakan. Yang pertama adalah dari Bu Aminah Arbi, jamaah haji ISQ nih ya, yang rajin juga ikut pengajian. Tanya Pak Ustadz, mendengar bahwa mukjizat dari Allah itu yang terakhir adalah Al-Quran. Jadi Pak Ustadz, apakah tidak ada lagi mukjizat lagi untuk hambanya? Terima kasih. Terima kasih. Mukjizat itu hanya dikhususkan kepada para nabi. Begitu nabi sudah tidak ada, maka tidak ada lagi istilah mukjizat, ya. Dan mukjizat Al-Qur'an itu sudah terakhir hingga sekarang. Mukjizat Al-Qur'an itu selamanya dan hingga akhir zaman nanti. Nah, itu pertama. Yang kedua, kalau itu terjadi kepada selain nabi, itu namanya bukan mukjizat. Kalau Allah berikan kepada para kekasihnya, itu namanya karomah, ya, bukan kakromah tapi karomah, ya. Karomah itu apa? Sesuatu yang di luar nalar dan itu yang terjadi pada diri seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja mereka? Misalkan para sahabat, Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Hasan wal Husain, kemudian ada lagi Abu Bakar As-Siddiq, ya. Kemudian ada lagi seperti Salman Al-Farisi, para sahabat, mereka termasuk kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kemudian turun pada orang biasa itu. Kalau kita punya potensi, cuma bukan potensi menjadi sahabat Nabi atau potensi menjadi nabi, nggak mungkin, sudah tidak ada. Potensi kita itu bisa menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Dengan taat setaat-taatnya kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi bukan berarti ketika kita itu menjadi kekasih Allah, kemudian memunculkan namanya karomah, ya. Misalkan ada air kita tiup langsung menjadi merah, oh itu namanya teh. Nah, enggak seperti itu, ya. Kita enggak seperti itu, tidak harus seperti itu. Bahkan kalau kita ngaji kitab Al-Hikam, kalau ada orang yang mengeluarkan keajaiban, miracle itu kemudian muncul, itu katanya rendah ya rendah. Yang tinggi adalah tatkala seorang hamba itu bisa merasakan kelezatan di dalam ibadahnya. Oh, itu namanya karomah tertinggi. Itu bisa dilakukan oleh siapapun. Makanya ada dulu, ya mungkin sekarang itu masih ada. Orang sholat itu sampai berjam-jam. Padahal cuma 2 rakaat tambah lagi. Ditanya, karena tidak bisa menghentikan rasa nikmatnya bersujud kepada Tuhan. Itu termasuk orang yang ciri-ciri tanda kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu saja bukan hanya itu saja, ada orang yang dulu ada orang selalu bangun masjid di mana-mana, tapi dia tidak mau bilang. Ketika beliau itu wafat, kemudian ada masjid, ada berapa puluh itu dibangun oleh orang tersebut. Nah, yang seperti itu juga menjadi tanda, ya. Ada juga yang menyantuni anak yatim di mana-mana, tapi tidak kelihatan. Ada juga melalui yang mengajar Al-Quran, ada yang itu macam-macam.
orientasinya adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada baginda Rasulullah SAW. Itu nanti akan muncul namanya miracle. Kalau bahasa alikamnya namanya waridat, ya, waridat. Nah, itu biasanya kepada orang selain Nabi. Nah, kita punya potensi itu. Nggak tahu kapan, dan mudah-mudahan suatu saat muncul, ya. Mudah-mudahan kita termasuk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kekasihnya. Amin. Ya rabbal alamin. Oke, Ustaz, ada kaitannya nggak dengan karomah ini dengan ilmu laduni yang ya beberapa masyarakat meyakini itu, Ustaz? Nah, karomah muncul. Nah, itu kita kembali pada kitab Al-Hikam, ya. Itu sebenarnya tidak tiba-tiba muncul, itu karena samaratul ibadah, ya, samaratul ibadah. Samaratul ibadah itu apa? Samaratul ibadah itu buah dari ibadah kita. Misalkan contoh, kita itu istiqomah sholat malam, tapi niatnya itu karena Allah loh, bukan karena pingin derajatnya naik, bukan pingin mendapat, enggak, ya karena cinta, ya murni cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah. Dan itu dilakukan, dia itu mendapatkan miracle atau tidak, itu tetap dilakukan. Nah, nanti kalau sudah keistiqomahannya itu terjaga dengan sebaik-baiknya, itu akan muncul namanya waridat. Ya, waridat itu dalam tanda kutip sama dengan laduni. Allah berikan kemuliaan, dan kemuliaan itu sebagai apa? Sebagai efek dari keistiqomahan itu tadi. Tanpa harus minta, nggak usah minta, itu otomatis, ya. Otomatis dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kadang kita belajarnya sedikit tapi hasilnya banyak. Nah, kan enak kalau gitu. Sama dengan orang kerja sedikit tapi hasilnya banyak, kan lebih enak daripada kerjanya banyak tapi hasilnya sedikit. Loh, itu sebenarnya bukan tiba muncul-muncul begitu. Itu karena apa? Keistiqomahan kita sedekah, keistiqomahan kita sholat malam, keistiqomahan kita baca Al-Quran, keistiqomahan kita birrul walidain, keistiqomahan kita itu berbuat baik kepada teman, tetangga, kerabat, menyantuni anak yatim. Keistiqomahan itu akhirnya Allah berikan namanya waridat. Tapi yang saya ketahui, untuk sampai ke sana itu ada dua hal. Dan itu sangat berat, sangat berat. Kalau dalam ibadah, pertama yaitu istiqomah sholat malam, yang kedua itu istiqomah puasa. Dalam artian puasa itu adalah puasa secara utuh, puasa lisan, puasa mata, puasa dan lain sebagainya. Itu akan menjadikan manusia itu akan mulia, menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nanti kekasih Allah itu juga ada tahapan, ya, ada model-model apa artinya. Ada yang tidak ingin diketahui orang, ya. Ada yang seperti itu. Khawatir kalau diketahui orang itu muncul ria. Karena itu ada di kitab Al-Hikam itu, manusia itu potensi untuk pamer itu ada. Nah, berbuat baik pamer, itu ingin diketahui orang. Bahkan kita melarat pun itu kadang ingin dipamerkan. Apa? Ada perasaan orang itu supaya kita tahu mamel, ya, mamel itu macam melas. Itu juga nggak boleh. Makanya di kitab Al-Hikam itu kan detail sekali, ya, detail sekali. Sehingga kita mamel supaya dikasihani, ya, kita menampakkan kehebatan kita, melahirkan kesombongan. Akhirnya gimana? Kadang pinginnya sudah kita biasa-biasa saja. Ya, diajarkan kita Al-Hikam, kalau kita ibadah ya matur nuwun kepada Allah, ya Allah, terima kasih kau takdirkan aku bisa beribadah. Kalau kita jatuh pada maksiat, ya Allah engkau maha pengampun, ampunilah kami. Begitu. Begitu. Ya, oke. Berarti ilmu laduni itu adalah ilmu yang sebenarnya dia tidak dipelajari secara formal gitu, tapi ada hikmah yang Allah berikan dari efek dari ketaatan yang kita bangun. Ya, itu namanya melipat waktu. Ya, melipat waktu, kita sudah pernah bahas. Banyak ya orang yang masih muda tapi ilmu, hafal Quran, hafal kitab hadis sampai ratus ribu,
Padahal kalau dokter saja itu untuk menulis disertasi harus sekian tahun. Itu enggak. Sebulan itu mampu menulis sekian halaman. Kayak misalkan Imam Nawawi. Imam Nawawi itu salah satu contoh kitab Riyadhus Shalihin. Itu dicetak sudah ratusan juta itu. Di Mesir, di Indonesia. Itu kalau bukan wali menulis itu kan nggak mungkin seperti itu. Bahkan ada yang meneliti, kitab Riyadhus Shalihin itu kitab yang paling banyak dicetak setelah Al-Quran. Itu penulisnya siapa? Imam Nawawi. Imam Nawawi. Itu kan karena beliau itu termasuk salah satu kekasih Allah di bidang apa? Jalurnya adalah ilmu. Jadi usianya tidak sampai 40, karyanya sudah ratusan. Kalau diukur itu per detik itu karyanya berapa? Sama lah dengan Ronaldo itu. Kalau cuma bidangnya lain, Ronaldo itu kalau kita hitung itu per menit itu gajinya berapa ya? Kalau kita harus ratusan langkah, ribuan langkah baru dapat 50.000. Ronaldo itu hanya berapa detik, itu bisa hitungannya berapa ratus ribu. Nah, sama orang berilmu itu nanti suatu saat dia itu belajar sedikit, tapi Allah berikan kemudahan sehingga Allah berikan ilmu yang tidak diberikan kepada orang lain, namanya ilmu laduni. Dan itu buah dari ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik. Insya Allah ya, Bapak Ibu. Yang penting ikhlas beribadah, istiqomah. Insya Allah Allah akan berikan banyak hikmah kepada ucapan dan perilaku kita. Bu Neti Herawati bertanya, Ustadz, yang dimaksud dengan hidayah. Nah, ini mungkin di konteks dengan kajian kita, maksud hidayah itu apa, Ustadz? Bu Neti, silakan. Hidayah, hidayah itu kan petunjuk ya. Hidayah itu ada dua, hidayah taufiki dan hidayah irsyadi. Ya, hidayah taufiki itu datang secara langsung. Misalkan ada orang kafir, orang non-Islam, melihat orang Islam itu kok menarik, asik, masuk masjid, tiba-tiba hatinya bergetar, kemudian ingin masuk Islam. Nah, itu namanya hidayah taufiki, ya, langsung tanpa kita meminta kadang muncul. Kemudian ada hidayah irsyadi. Irsyadi itu melalui proses diskusi, berdebat, belajar tentang perbandingan Tuhan, perbandingan agama. Itu rata-rata orang non-Islam itu yang seperti ini, itu akhirnya masuk Islam. Oh, tak pikir-pikir benar juga Islam itu. Nah, itu kayak ada orang membuka Al-Quran itu membuka Al-Quran itu karena dia itu nggak pernah baca Al-Quran, ketika membuka Al-Quran itu pas yang dibuka itu surat Al-Ikhlas kan, karena dianggap buku itu semuanya itu dari sisi kiri ya. Nah, ternyata buka itu pas ini Al-Quran nih. Langsung yang dibaca itu adalah surat yang terakhir yaitu Qul Huwallahu Ahad. Ya, katakan bahwa Allah itu Esa. Kadang kaget. Kok Tuhan saya itu ada 3? Ini kok Esa. Nah, akhirnya dipelajari, akhirnya masuk Islam. Yang seperti itu banyak. Itu namanya irsyadi ya. Irsyadi itu proses diskusi, proses membaca, kadang proses berdebat, kadang proses argumentasi, proses penelitian ilmiah, kadang menemukan ini dan itu, akhirnya masuk Islam. Baik. Ya, ada pertanyaan muncul dari Pak Seno. Apakah jin itu ada yang muslim dan non muslim? Banyak yang Islam banyak. Karena mungkin kalau kita sholat itu bisa jamaah kepada kita. Nah, hanya saja kita nggak ngerti. Tapi jangan sampai ngerti ya, nanti malah lari. Oke. Kemudian pertanyaan lanjutan, lalu bagaimana Rasulullah mengajari jin, Ustaz? Nah, kalau pertanyaan bagaimana, itu sudah masuk dunia lain ya. Artinya dunia lain seperti dalam surat jin ya, qul uhiya ilayya anna ustama'na nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Itu pasti yang namanya nabi itu pasti punya dimensi lain. Nabi Muhammad SAW itu bebatuan, tumbuhan saja itu mengucapkan salam, apalagi makhluk yang namanya jin ya, bangsa jin pasti juga bisa menampakkan diri kepada Nabi Muhammad SAW.
bagi mereka kan mudah. Cuma bagi kita kalau sudah masuk ke bangsa jin nggak bisa keluar. Nah, kalau bangsa jin masuk bangsa manusia, mereka itu bisa. Jadi dalam hal ini jin itu lebih canggih ya. Jin itu lebih canggih. Baik. Oke, Ustadz, ini di luar tema pertanyaannya. Sholat menggunakan alas sajadah yang tebal dan empuk, ya. Apakah itu diperbolehkan? Atau mungkin ada juga sebagian kita yang sholatnya itu di atas kasur gitu, menyengaja gitu, cari yang empuk-empuk. Itu diperbolehkan tidak? Dari Ibu Eti Suhartini. Enak itu. Kalau sholat mesti seperti itu biar tidak gampang hitam jidatnya ya. Ya. Nah, kalau kasur itu mungkin kalau orang sehat ya janganlah. Tapi bukan berarti tidak sah ya. Tapi kalau kasurnya empuk itu bisa ambrol itu. Ya, kasur yang artinya sholat itu kalau kita sujud nyaman ya. Sajadah itu apa? Sajadah itu tempat sujud artinya. Sehingga itu menjadi batasan kita sujud. Sehingga kalau di Masjidil Haram, masjid manapun ada sajadah, itu ada batasan tempat sujud kita. Sehingga orang lewat depan kita itu sudah ada batasannya. Memudahkan. Kalau bisa yang memang yang bagus. Jangan sampai sajadahnya itu yang kasar, kemudian habis kita sujud, kemudian di jidat kita itu banyak krotok-krotok itu ternyata banyak pasirnya. Wah, kalau pasir terlalu ditekan itu nanti luka. Kalau luka itu ada hitamnya. Itu bukan karena banyak sujud, itu karena sajadahnya itu banyak apa namanya? Banyak pasirnya, banyak debunya. Ya, ya. Tapi kalau kasur itu harus juga dianalisa ya Ustaz, apakah maksudnya apakah ada najis bekas pipis anak? Ya, karena salah satu syarat sahnya sholat itu yang digunakan sujud atau gunakan sholat itu suci. Nah, jadi kalau kasur itu suci apa enggak kita tidak tahu. Yang tahu adalah yang punya kasur itu sendiri. Nah, yang punya kasur sendiri. Jangan-jangan kasur yang habis diompolin anaknya itu. Ya, oke. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Bapak iPhone ya, tinggal disebutkan serinya Bu ya. Mungkin lupa merubah namanya. Ibu Bapak iPhone, Pak Ustadz nanya, siapa saja yang bisa melihat jin? Nah, ini semuanya bisa. Semuanya bisa. Ini guyonannya itu di mana sih tempatnya jin? Jin itu tempatnya di belakang pintu. Apa celana jin itu dicendelkan. Levi's. Jin itu paling takut katanya pada penjahit, takut dipermak. Nah, ini bercanda ya. Jadi bangsa jin itu ada cara untuk kita masuk di bawah dunia jin, tapi saya nggak tertarik saya. Nggak tertarik. Ada orang yang memang orang tertentu itu tanpa ingin melihat itu tiba-tiba jin itu mau menemui dirinya, bisa. Oh, saya nggak tertarik sama sekali. Nanti begitu jin menampakkan wajah aslinya, kita nggak bisa tidur berhari-hari, itu bahaya itu. Itu memang ini ya sedia yang digambarkan di film-film itu bertanduk gitu ya, itu kan ilustrasi, bisa jadi beda, bisa jadi iya. Nah, tapi kalau ada orang yang punya dunia seperti itu ada. Ya, Bapak Ibu jangan menyengaja minta dibukakan pandangan ya untuk melihat jin. Nanti nggak bisa tidur. Karena di rumah-rumah kita juga sebenarnya banyak ya Ustaz ya. Hanya ya banyak. Setiap rumah kita, setiap di pojok itu ada jinnya. Kalau nggak ada jin ya namanya pooknya. Ibu Eni, biasa di rumah itu ada ya. Bu Eni, Bu Sumini, hati-hati di pojok tuh. Insya Allah berdamai ya, sama-sama jin yang baik yang menyertai kita, insya Allah. Kemudian apakah, ini penasaran nih, pertanyaan dari Ibu Bapak iPhone, apakah untuk bisa melihat jin ada ilmunya? Ini Bapak nanya atau memang ada niat? Ada caranya itu, ada cara tertentu tuh ada. Ya. Masuk dunia lain itu Mas. Ya, kalau saya lihat di TV-TV itu ada ahlinya memang yang akan membuka pandangan kita ya. Tapi Bapak Ibu janganlah ya, cukup Bapak Ibu mengetahui bahwa ada makhluk gaib yang selain kita. Oke, alhamdulillah. Mungkin pertanyaan terakhir dari Ibu Oti Eriana. Suatu saat kita pengen sesuatu makanan, kemudian ada yang mengirimkan
dengan keinginan kita. Itu namanya apa Pak Ustadz katanya? Gini, kadang merenteknya hati manusia. Makanya kalau kita berbuat baik, itu jangan pernah merasa itu kebaikan kita. Ya. Kalau kita bisa berbuat baik, membantu orang, mengajarkan orang, sholat, puasa, jangan pernah merasa itu milik kita atau prestasi kita. Kita harus yakin itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kadang karena kita berbuat baik, hati itu kadang begini, ya Allah, manusia itu kan itu manusiawi. Pingin sekali saya makan rawon, saya pengen rawon. Tiba-tiba ada yang mengantar rawon. Itu sebenarnya kebaikan kita itu dari kebaikan itu Allah berikan kebaikan. Tapi jangan kemudian wah saya aja baru kemerentak, itu nanti ujub itu nanti. Ujub. Makanya in ahsantum li anfusikum. Jika kami berbuat baik, kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik terhadap diri kalian sendiri. Jadi kalau kita berbuat baik, tiba-tiba ada muncul rasa ujub, itu segera dibuang. Nanti terus, alhamdulillah saya bisa berbuat. Suatu saat orang akan berbuat baik pada kita. Itulah balasan dari kebaikan kita. Alhamdulillah. Akhirnya kita tetap memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah menunda kebaikan sekecil apapun kalau kita mampu. Bisa jadi kecil itu tapi bagi Allah itu istimewa. Bisa jadi besar tapi itu tidak istimewa karena kita ujub. Nah, itu seperti seorang wanita, ya, dia itu pelacur kemudian ngasih minum anjing. Karena dia itu ngasih minum anjing, akhirnya dicatat sebagai ahli surga. Jangan kemudian berpikir, wah kalau gitu saya akan ngasih makan anjing 2 atau 3. Nggak seperti itu. Kita tidak tahu kondisi konteksnya pada waktu itu apa. Ya. Makanya pokoknya kalau kebaikan kalau kita lakukan. Bisa jadi itu menjadi salah satu amal yang terbaik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik. Alhamdulillahirrabbilalamin, Bapak Ibu, sebelum ditutup dengan doa, izinkan saya share info ya. Oke, yang pertama, boleh dilihat di layar semuanya dalam 1 menit ya. Ini banyak program. Pertama, ini yang Bapak Ibu bisa ikuti kajian-kajian yang kita khususkan untuk jamaah haji ISQ Tour dan juga jamaah kajian secara umum ya, yang ingin bergabung dalam proses program pembinaan jamaah haji yang mengikuti serangkaian kurikulum. Ya, ini yang kita susun bersama-sama Bapak Ibu. Dan jangan lupa ya, senantiasa Bapak Ibu meniatkan setiap pagi, setiap hari untuk bisa berhaji. Dan ISQ Tour membuka pendaftaran Haji Plus dan juga berbagai rangkaian atau program umroh ya. Ini ada Lailatul Qadar, Idul Fitri, Umroh Syawal, ya, kemudian umroh plus Aqso plus Turki. Nah, ini dengan harga-harganya ya. Jadi jangan lihat, wih mahal banget ya. Insya Allah Allah Maha Kaya. Apalagi tuh Lailatul Qadar sampai hampir 100 juta ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Nah, ini pembimbing jamaah haji yang sudah certified, yang sudah tersertifikasi di ISQ Tour. Oke, kemudian ini ada Amazing Umroh Bapak Ibu. 18 September 2023 langsung bersama Dr. Ari Ginanjar Agustian. Silahkan boleh mendaftar. Di Amazing Umroh ini ada juga yang plus Mesir, plus Jordan, plus Turki. Jadi Bapak Ibu yang mau umrohnya 9 hari plus ditambah